Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita seperti biasa. Ini teori self-preservation. Apa ndak boleh, Pak? Kita punya hobi, punya kesenangan, ingin kaya, ingin kepuasan tertentu, boleh. Cuma hati-hati melampiaskannya. Self-preservation itu melestarikan dirinya sendiri. Biar hidupmu enak, hidupmu nyaman, hidupmu bahagia. Hakmu untuk makan enak, hakmu untuk tidur nyenyak, hakmu untuk seneng-seneng, ya self-preservation itu. Tapi kayak Epikuros kemarin, jangan sampai kontraproduktif. Maunya seneng-seneng akhirnya susah. Kayak yang minum oplosan itu kan, maunya seneng-seneng, tapi akhirnya wallahu a'lam bishawab, innalillahi. Nah, itu kontraproduktif namanya. Ya seneng sama game ndak apa-apa, seneng sama internet ndak apa-apa, seneng sama WA ndak apa-apa, tapi penuhilah secukupnya. Dalam rangka apa? Self-preservation. Self-preservation itu melestarikan dirimu biar nggak cepat punah. Loh yo, kalau kamu punah itu kan secara eksistensial maupun secara esensial. Kamu main game terus sekarang, ya mungkin masih hidup, tapi waktumu habis sia-sia. Temanmu sudah ngapain, kamu masih ngapain. Oke, jadi self-preservation. Jaga dirimu, lestarikan dirimu. Kalau ada yang kamu senengi, ya puaskan secukupnya. Kalau ada yang kamu takuti, ya kendalikan secukupnya, dan seterusnya. Biar kamu tetap lestari jadi manusia. Kalau enggak, ya dirimu bisa punah nanti. Kamu yang sejati enggak keluar. Yang keluar kamu yang iseng, kamu yang seneng-seneng, kamu yang bukan aslinya. Karena kamu enggak memberikan sepenuhnya. Suka lihat TV ya enggak apa-apa, ini sekedarnya saja. Jangan pulang dari kampus di depan TV sampai malam cekelani remote, enggak pindah-pindah. Acaranya enggak enak semua, ya enggak apa-apa, diganti channel. Oke, itu enggak self-preservation namanya. Terus, jadi ini ya, ini pikiran-pikirannya diawali dari Zeno. Nanti kita lihat gagasan-gagasan tokoh-tokoh utamanya satu-satu. Ya, ini katanya Marcus lagi. He who lives in harmony with himself live in harmony with the universe. Ia yang hidup harmonis dengan dirinya sendiri akan hidup harmonis dengan alam semesta. Kalau kamu sama dirimu sendiri nggak harmonis, ya kamu nggak mungkin harmonis dengan alam. Kamu sama dirimu sendiri nggak damai. Nggak damai itu bisa pikiran sama perbuatanmu beda. Bisa antar pikiran kamu nggak jelas antara ya dan tidak. Itu namanya nggak harmonis. Pingin mutusin apa tapi nggak bisa. Pingin A tapi yang terjadi B, itu nggak harmonis sudah. Kalau dalam dirimu sendiri perang terus, oh ya sudah, kamu tidak akan bisa harmonis dengan alam semesta. Maka harmonislah. Apalagi sama orang lain, sama dirimu sendiri kamu gegeran terus. Gimana sih aku ini, bikin malu aja. Gimana sih aku ini, kan sering gitu kan. Kok bodoh banget ya aku ini tadi. Nah itu kamu sama dirimu sendiri aja gegeran. Apalagi sama orang lain. Maka he who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe. Itu Marcus Aurelius. Oke. Ini selanjutnya katanya Zeno. Saya bilang tadi ya di awal, Zeno dari Citium, bukan Zeno dari Elia. Karena nama Zeno itu banyak. Ada yang menganalisis dia satu akar kata sama Zen. Tapi nggak tahu juga. Ya memang ada kata-kata Zenonya, Zennya.
Kalau yang nonton kartun Dragon Ball juga ada Zeno sama. Ya, yang nonton Dragon Ball Super itu. Ya, itu yang paling jagoan di antara jagoan itu. Padahal kecil. Oke, yang tidak suka kartun tidak ngerti mesti. Terus tidak ada ini katanya, yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang makomnya sudah wise, sudah bijaksana. Orang bijaksana itu tidak bisa sumpek. Kenapa? Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Dia sudah kokoh. Uraiannya begini, misalnya, anggap apa wis yang paling bikin kamu tidak bahagia? Wah, saya nggak bahagia karena nggak lulus. Saya nggak bahagia karena kan banyak itu kamu munculkan di pikiranmu. Terus kamu galau. Kuncinya sebenarnya sederhana. Kamu jadi galau karena macam-macam tadi, karena kamu pedulikan semua itu. Cara paling gampang menghadapi itu semua, nggak usah dipedulikan. Nggak usah dimunculkan di pikiranmu, selesai. Pak, tesisku lho Pak, ndak dadi-dadi. Lah salah mbok pikir terus. Emangnya nek mbok pikir terus tesismu jadi tiba-tiba, kan enggak? Iya kan? Ya udah dikerjain aja tanpa harus galau. Wah ya memang satu-satunya jalan dikerjain. Ngapain energinya double, satu buat ngerjain, satu buat galau? Ya kerjain aja, nggak pakai galau. Yang bikin galau kan karena kamu tampilkan sendiri di pikiranmu, terus kamu sumpekkan dirimu. Kamu sumpekkan sendiri dirimu. Itu yang kuncinya sehingga kamu sumpek hidupmu. Wah ini ndak bisa Pak, saya mikir nggak ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau nggak ketemu ngapain dipikir terus? Wong ndak bisa ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau bahasa fikihnya mauquf aja. Kalau ada masalah mauquf, ndak bisa dijawab, selesai. Nggak usah dipikir terus. Wong dipikir jelas-jelas kamu ndak bisa jawab kok. Biarin aja. Nah, jadi kuncinya apa? Biar kamu nggak sumpek, nggak usah dibikin sumpek. Kalau nggak bisa dikerjain, ya nggak usah dikerjain. Kalau bisa, ya kerjain semampumu. Kan cuma itu dok rumusnya. Jadi orang yang bijaksana itu nggak bisa sumpek. Makanya kalau diilustrasikan film-film itu, bagian tokoh yang bijaksana kan mesti senyum terus, nggak pernah merengut, karena nggak ada yang bikin dia sumpek. Nggak bisa ya sudah, memang nggak bisa. Oke. Jadi yang bikin kita galau ternyata apa? Ya penilaian kita sendiri. Yang bikin kamu nggak bahagia dirimu sendiri. Cuma itu. Jadi tidak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang bijaksana. Orang bijaksana biasanya stabil, tenang, tidak gampang terpengaruh. Karena dia sudah ngerti porsi-porsinya. Oke, terus. Nah, katanya Markus lagi. Reject your sense of injury and the injury itself disappears. Tolaklah rasa sakit itu, dan rasa sakit itu akan hilang. Jangan mau lama-lama sakit. Patah hati misalnya, kasih waktu aja secukupnya. Atau tolaklah. Diputus sih diputus, nggak pakai sakit sih ya biasa aja. Kemarin berdua, sekarang sendiri. Kan cuma itu aja situasinya. Kalau kamu nggak mau sakit, nggak akan sakit. Hanya kamu mau sakit sih. Akhirnya dipikir-pikir sendiri, dibikin-bikin puisi sendiri, dibikin terus. Jadi terus kamu sumpek sendiri.